Shalom umat Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah raya online Gereja Sitri Pemulihan Kupang hari ini. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Dan hari ini, mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita semua bangkit berdiri dan kita semua bersuka cita sebab Mazmur 37 ayatnya yang ke-18 dan 19 berkata, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Mari kita semua tundukkan kepala dan kita akan berdoa membuka ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami semua boleh datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, menghampiri tahta kekudusan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa dalam ibadah raya hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau hadir dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Setiap kami yang membuka hati kami kepadamu Tuhan, Engkau hadir di sana dan Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menguatkan, Engkau memberi damai dan sukacita yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dengan kebesaran-Mu dalam jam ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita semua memuji Tuhan kita.
di dalam-Mu Tuhan. Kau menggenggam hari kami, Kau bertata dalam hidup kami, Yesus. Terus naikkan pujian-Mu dan sembah-Mu hanya kepada Tuhan. Dia kekuatan, Dia perlindungan, Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Selamanya kami mau memilih percaya kepada-Mu Tuhan. Sebab tiada Allah lain yang sanggup menyelamatkan kami. Sebab itu kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tinggikan Tuhan. Dia tak terbatas. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur sampai dengan saat ini kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kita mau lanjutkan seperti yang saya sudah janjikan bahwa kita akan terus belajar dari kitab Rut ya. Yang lalu bagian pertama kita sudah melihat sama-sama ya dengan subjudul dikosongkan untuk dipenuhi. Nah, maka sekarang saya mau berbicara ya dengan judul The Power of Commitment ya, The Power of Commitment. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan yang sangat baik yang Tuhan karuniakan untuk kami bisa kembali rendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk kami bisa mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami sangat butuh tuntunan, pimpinan dari Tuhan, supaya kehidupan kami akan terus berada di dalam rel rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan akan berkati ketika kami mempelajari kitab Rut yang sangat indah ini, supaya kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya akan terus kami simpan dalam hati kami dan akan menjadi pedoman untuk kami bisa hidup dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya mau memulai dengan sebuah kutipan yang sangat bagus ya. Ini dari seorang penyanyi tenor ya, namanya Luciano Pavarotti ya. Beliau adalah seorang yang berkebangsaan Itali ya, salah satu
dari penyanyi tenor yang hebat ya, yang dijuluki dengan The Three Tenors, ya, 3 penyanyi tenor top, ya. Nah, salah satunya adalah Luciano Pavarotti, ya. Nah, beliau mengatakan demikian. Jika kamu duduk di antara 2 kursi, kamu akan jatuh. Demi kehidupan, pilihlah 1 kursi. Apapun yang kau pilih, kamu harus memberi diri untuknya. Komitmen itulah kuncinya. Pilihlah 1 kursi. Ini kata beliau. Saudara, sebenarnya ada beberapa pilihan di dalam kehidupan Luciano Pavarotti, ya. Dia punya cita-cita untuk menjadi goalkeeper, ya, di olahraga football yang sangat terkenal itu, ya. Itu cita-cita itu, tapi orang tuanya mengarahkan dia menjadi guru, ya. Untuk sementara waktu dia menjadi guru. Tetapi akhirnya dia mendengarkan panggilan di dalam kehidupannya itu, dan dia akhirnya memilih untuk menjadi seorang penyanyi, ya, menjadi seorang penyanyi, saudara. Artinya sebenarnya ada beberapa kursi dan dia tidak mau duduk di antara 2 kursi karena dia akan jatuh, dia akan gagal, saudara. Tapi karena dia memilih 1 kursi, akhirnya dunia mengakui prestasinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan saudara akan melihat di dalam semua bidang kehidupan. Semua bidang kehidupan. Mau di pendidikan, mau di pekerjaan, mau di keluarga, mau di pelayanan. Saudara, semua sama. Kalau saudara mencari faktor utama yang membuat seseorang berhasil di dalam apa yang dia geluti, saudara, maka kuncinya adalah komitmen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, namun demikian kita harus secara jujur mengatakan bahwa dunia kita ini sedang mengalami krisis komitmen. Ya, saya duga ada banyak alasannya. Ya. Tetapi salah satu di antaranya yang sangat menentukan adalah perubahan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat kita. Ya, belakangan rame ada beredar di publik, ya, video syur dari seorang artis itu, ya. Lalu kemudian saya dengan cepat saja baca begitu. Ada komentar dari seseorang yang mengatakan, kenapa sih kok ada ribut-ribut soal itu? Ini sebenarnya konsepnya bukan konsep baru lagi. Sudah lama. Inilah yang disebut dengan open marriage katanya. Ya, dan memang setelah saya lihat memang ada sebuah buku yang ditulis dengan judul itu, Open Marriage. Nah, namanya juga open. Ya, jadi artinya selain komitmen pernikahan di antara 2 belah pihak, ya, suami dan istri, maka mereka punya kesepakatan untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain di luar lingkaran itu, ya, lingkaran suami istri, bahkan sampai kepada hubungan yang paling dalam hal ini hubungan suami istri, saudara. Nah, kenapa gagasan seperti itu muncul? Karena ada perubahan nilai-nilai. Ya, lalu belakangan malahan kita dengar juga ada istilah kawin kontrak, saudara. Ini adalah pertanda bahwa masyarakat kita semakin hari semakin menjauhi komitmen. Lalu kalau kita bawa ke dalam kehidupan bergereja, ya, maka salah satu hal yang sangat penting untuk kita katakan di sini adalah bahwa sesungguhnya gereja itu sudah kehilangan sakralitasnya. Gereja tidak lagi dipandang sebagai sesuatu lembaga yang sakral, saudara. Charles Colson, ya, dia pernah mengatakan bahwa dunia ini sedang ditulai dengan filosofi McDonald, ya, restoran cepat saji.
Dan rupanya itu menjalar ke bidang-bidang kehidupan yang lain. Termasuk di dalamnya dalam kehidupan bergereja. Maka gereja disebut sebagai make church. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak menganggap gereja itu sakral. Gereja sama seperti restoran, sama seperti depot saja. Kalau saya tidak suka, kalau saya menilai masakannya kurang enak, saya akan tinggalkan saja. Dan saya akan pilih banyak sekali alternatif yang lain. Saya bisa pergi ke sana lagi, coba lagi. Kalau nggak cocok, saya pindah ke tempat yang lain. Saudaraku, bukankah itu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita? Kalau kita mau jujur, saudara. Nah, namun demikian, harus kita ingat bahwa tanpa komitmen, maka saudara dan saya tidak akan pernah produktif. Tidak akan pernah menghasilkan apa-apa yang berarti dalam kehidupan kita. Saya membayangkan saudara ya, kalau kita sedang makan di sebuah food court yang besar begitu, lalu ada etalasenya ya, macam-macam masakan disajikan di situ ya. Lalu saya membawa nampan yang kosong, saya mulai jalan, ya saya melihat ini kok saya kayaknya kurang cocok, lalu pindah ke situ, mungkin ada yang lebih baik lagi, lalu saya pindah lagi, saya geser terus sampai akhirnya saya ada di depan kasir. Apa yang terjadi? Karena saya tidak pilih apa-apa, akhirnya nampan saya tetap kosong. Dan itulah yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Ingat ini saudara, ingat ini, kebenaran dari perkataan ini. Bahwa saudara dan saya tanpa komitmen, saudara tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan kita. Nah, mari saya ajak kita melihat satu bagian dari kitab Rut pasal yang pertama, masih saudara. Nah, di sana kita menemukan ada sebuah statement yang luar biasa mengenai komitmen itu, ya, yang dibuat oleh Rut, ya, di hadapan mertuanya Naomi, saudara. Nah, bunyinya begini, ya, pasal pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudaraku, perhatikan di sini, Orpa memilih untuk kembali ke Moab, tetapi Rut membuat sebuah pilihan. Ya, ini saudara ya, ini unsur pertama dari sebuah komitmen adalah pilihan. Ingat pada saat Yosua ya mengumpulkan seluruh suku Israel ya, dan kemudian menantang mereka untuk meneguhkan komitmen mereka kepada Yahweh, maka kemudian dia mengatakan kepada mereka dengan perkataan ini, pilihlah pada hari ini. Saudara, ini penting sekali, ini ada dua unsur ya. Pilihlah. Engkau harus memilih dari beberapa alternatif yang tersedia. Ya, mau pulang ke Moab atau mau ikut sang mertua apapun yang terjadi dengan dia, saudara. Lalu kata hari ini itu menunjukkan keterangan waktu. Ini desakan, ini urgent, ini urgency, ya. Bahwa ada kalanya nanti ketika sebenarnya saya mau serahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan, sudah tidak ada kesempatan
lagi. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, disinilah kita melihat karakter daripada komitmen Ruth yang menolong kita untuk memahami arti komitmen. Ya, komitmen itu selalu total dan tidak parsial, setengah-setengah atau sebagian-sebagian. Nah, pertama saudara ya, mari coba kita pahami supaya lebih jelas lagi saudara. Kira-kira apa sih bedanya komitmen dengan kontrak? Ya, komitmen dengan kontrak. Nah, saudara, ini bedanya ya. Kalau komitmen itu berpusat pada pasangannya. Ya, bukan self-centered tetapi other, ya, orang lain, pasangan saya yang kepadanya saya membuat komitmen, dialah yang akan menjadi pusat atau perhatian atau orientasi saya. Sementara kalau kontrak itu berpusat pada diri. Jadi contoh misalnya, kalau saya mengadakan kontrak bisnis dengan seseorang, katakanlah dengan si A, ya, maka hal yang pertama yang muncul dalam pikiran saya adalah apa yang saya bisa dapat dari dia, atau paling tidak dari perjanjian bisnis ini, kontrak bisnis ini. Jadi saudara, kalau mau diteruskan ya, maka kemudian kalau komitmen itu bisa dikatakan berpusat pada pasangan, maka itu dasarnya apa? Hubungan. Sementara kalau kontrak dasarnya adalah harapan. Apa yang saya bisa dapat dari dia? Jadi dengan kata lain, kalau mau disimpulkan, maka kemudian komitmen itu sifatnya itu memberi. Kalau kontrak itu sifatnya mau menerima. Disitulah perbedaannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sama ya, kalau kita melihat dalam sebuah pernikahan ya, pemberkatan pernikahan, janji nikah itu adalah sebuah komitmen. Dasarnya hubungan, orientasinya adalah pasangan, dan satu dengan yang lain mau memberi diri. Baru pernikahan itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, semakin hari keduanya akan semakin dewasa, menjadi sebuah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah mari sekarang kita kerucutkan, saudara. Ya, kalau demikian, kalau kita mau mengartikan apa itu komitmen, kira-kira definisi apa yang kita bisa buat? Ya, nah maka saya di antara sekian banyak definisi dari komitmen, saya paling suka dengan yang satu ini. Ya, kira-kira begini saudara bunyinya ya. Apa itu komitmen? Komitmen itu berarti saya membuat keputusan di muka terlepas dari situasi apapun yang terjadi selanjutnya. Sekali lagi ya, komitmen itu berarti saya membuat keputusan di muka terlepas dari situasi apapun yang terjadi selanjutnya. Nah, kembali kepada ilustrasi pemberkatan nikah itu ya. Jadi biasanya dimulai mungkin dari mempelai pria, aku mengambil kamu sebagai istriku, aku akan mengasihi, menjaga kamu. Ya, lalu kemudian ada kalimat kondisinya, ya, baik pada waktu sehat atau sakit, baik pada waktu kurang atau limpah, ya, baik pada saat susah ataupun senang, saudara. Jadi kalau demikian, ketika dua orang ya, dua insan ini menikah, maka satu dengan yang lain itu mengambil keputusan di muka. Apapun yang terjadi ke depan, ya, itu tidak akan merubah komitmenku kepadamu. Aku akan tetap menjaga, mengasihi engkau dengan segenap hati. Nah, saudara, itulah komitmen. Saya kira barangkali kalau kita cari ungkapan ya yang
betul-betul mewakili sebuah komitmen. Barangkali saya menemukan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal pertama ayat 21 itu. Ya, itulah komitmen. Ketika dia mengatakan simpel saja, bagiku hidup adalah Kristus, titik, saudara. Bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, apapun yang terjadi di depan sana, komitmenku kepada Kristus tidak akan pernah goyah. Nanti kita melihat di dalam Injil-Injil, saudara. Maka Tuhan Yesus ketika mengawali pelayanan kepada publik, dia memanggil murid-muridnya. Dan satu kata yang sangat penting, saudara, ya, yang Tuhan Yesus pakai untuk supaya mereka terpanggil berkomitmen kepadanya, yang adalah perkataan, ikutlah aku. Simple, saudara. Tetapi pengertiannya itu sebenarnya sangat dalam, ya. Bukan hanya sekedar menganggap Yesus sebagai guru yang kemudian mengajarkan sesuatu yang penting dalam kehidupan, ya, atau hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, kurun waktu. Tidak, saudara, ya. Tetapi ini adalah sebuah keputusan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang, di mana seseorang mengatakan seperti ini. Kira-kira, saudara, ya, kira-kira saya kalimatkan seperti ini. Kalau saya berkomitmen mengikut Yesus, maka kira-kira saya mengatakan begini. Aku akan menghormati Kristus apapun harganya. Aku akan menaati firman Tuhan sekalipun mungkin itu adalah pilihan yang paling sulit. Aku akan mengerjakan panggilan Allah dalam hidupku di atas cita-cita atau mimpi-mimpiku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya kira itulah esensi komitmen ketika kita hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biasanya awal tahun kita banyak buat resolusi, tapi umumnya, ya, bulan berikutnya biasanya resolusi sudah menguap, saudara. Tetapi saya berdoa untuk seluruh jemaat Setri Pemulihan. Mari, kiranya komitmenmu untuk mengikut Tuhan Yesus itu adalah sebuah keputusan yang engkau sudah pikirkan dengan masak, dan engkau membuatnya dengan keputusan yang sungguh-sungguh dari dalam hatimu. Sehingga engkau tidak mudah goyah ketika engkau menghadapi tantangan yang ada di hadapanmu. Dan itulah yang membuat Ruth kemudian tetap, ya, setia kepada mertuanya. Oleh karena di awal dia sudah membuat sebuah komitmen yang tidak tergoyahkan. Nah, saudara, kembali kepada Injil-Injil. Kalau saudara belajar di dalam Injil-Injil, ya, maka saudara akan menemukan bahwa Tuhan Yesuslah teladan dari seorang yang membuat komitmen yang kokoh di dalam kehidupannya. Dia pernah mengatakan, misalnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, dia katakan, makananku, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian Ibrani 10 ayat 9 mencatat, sungguh aku, Tuhan Yesus, datang untuk melakukan kehendak. Dan ini bukan hanya sekedar teori saja, saudara. Ya, kalau kita perhatikan misalnya, ya, kita ambil beberapa contoh pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, saudara. 40 hari 40 malam dia berpuasa. Lalu iblis mencoba, ayo ubah batu ini jadi roti, saudara. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi dengan begitu dia sedang menundukkan dirinya kepada iblis yang mencobai dia. Nah, itu sebabnya karena dia punya komitmen yang kokoh.
dia tetap memilih, sekalipun ini pilihan yang paling sulit, saudara. Seandainya saja dia ubah batu jadi roti, saya kira persoalan kampung tengahnya akan selesai pada waktu itu juga. Tetapi dia memilih, meskipun sulit, saudara, untuk tetap taat kepada kehendak Bapa. Dan itu terus kita bisa melihat tidak pernah kendor, tidak pernah putus komitmen Tuhan Yesus kepada Bapanya yang di surga yang mengutus dia. Itulah yang membuat dia tidak pernah goyah, saudara, di sepanjang hidup dan pelayanannya. Pada saat dia bergumul ya di Getsemani, di Taman Getsemani, saudara, itu betul-betul pergumulan yang begitu berat. Sulit sekali bagi dia. Dia harus menanggung beban dosa seluruh umat manusia. Sehingga cucuran keringat pun berubah menjadi darah oleh karena tekanan yang sangat hebat. Dan ketika dia harus diperhadapkan dengan dua pilihan, kehendakku atau kehendak Bapa, maka dia tetap memilih kehendak Bapa di atas kehendaknya sendiri. Bahkan ketika dia tergantung di atas kayu salib, saudara, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sesungguhnya dia bisa lakukan sesuatu untuk menghancurkan, melululantakkan orang-orang jahat yang sudah berkonspirasi untuk menjatuhkan hukuman salib kepadanya itu. Dia bisa panggil berlaksa-laksa malaikat untuk menghancurkan mereka satu persatu, bahkan menyiksa kalau perlu, saudara. Karena dia adalah Allah yang sanggup untuk melakukan itu. Tetapi sekali lagi dia memilih untuk tergantung di atas kayu salib. Hanya satu saja yang ada di pikirannya, bahwa dia ingin melakukan kehendak Bapanya di atas kehendaknya sendiri. Kiranya Tuhan Yesus akan menjadi teladan bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, kita akan terus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Dan mari, seperti yang saya katakan tadi, saudara, kalau saya berkomitmen untuk mengikut Kristus, itu berarti saya akan menghormati Kristus dan firman-Nya apapun harganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin saudara sedikit berbicara sebelum nanti kita akan menutup bagian firman Tuhan ini ya. Kalau kita melihat ya seharusnya bukan melihat orang lain, tapi melihat diri kita sendiri. Sebenarnya itu yang paling bagus, saudara. Apa sih tandanya kalau orang punya komitmen itu? Ya, supaya kita bisa menguji diri kita, saudara. Maka saya melihat yang pertama, ya, tanda seorang yang berkomitmen itu adalah inisiatif. Ya, inisiatif, saudara. Dia ada seorang yang tidak perlu disuruh-suruh. Nah, ini yang sering kali jadi masalah di banyak gereja, saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang pasif, yang hanya mau datang ibadah lalu pulang. Tidak mau lakukan apa-apa, alasannya macam-macam. Nanti kalau saya terlibat ini, nanti saya kelas dengan satu dengan yang lain dan sebagainya. Tetapi saya kira itu bukan alasan yang tepat. Tidak ada murid Kristus yang pasif, itu tidak ada. Dia harus menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, melayani Dia sekalipun tidak harus di belakang mimbar. Tetapi ada yang dia kerjakan dan itu inisiatif dia. Betapa sering ya kita mendapati ya sudah dikasih tanggung jawab, namanya sudah terpampang di struktur, tetapi tidak pernah berbuat apa-apa. Kalau itu yang terjadi, saudara, maka saya mau mengatakan orang seperti itu, dia belum punya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Lalu yang kedua,
Orang yang berkomitmen, dia juga akan terus mengejar yang terbaik. Dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama yang dia layani, saudara. Dan ini adalah sebuah proses pembelajaran, saya kira. Ya, saya sekalipun ya sudah cukup banyak berkhotbah, saudara, tapi saya terus belajar. Ya, kapan hari anak saya laki, ya dia ngomong sama saya, Papa itu kalau bikin PowerPoint, coba lihatan, ya disebut seorang nama hamba Tuhan, saudara. Lihatan tuh, PowerPoint itu sederhana tapi bagus, Pak. Sederhana tapi bagus. Saudara, kebetulan saja pada hari Minggu itu pelayanan di cancel karena ada jemaat yang atau pelayan Tuhan malahan yang terkena COVID. Jadi akhirnya saya bisa ikut ibadah dan kebetulan yang khotbah adalah pendeta itu, saudara. Saya perhatikan, iya ya. Ya sederhana sekali tetapi bagus, saudara. Dan jujur saja itu menginspirasi saya. Saya sudah belajar, saudara. Sejauh ini saya tidak pernah puas dengan apa yang selama ini saya lakukan. Ya, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengkhotbah, saya selalu mau belajar. Ya, akhirnya saya pelajari ya slide-slide-nya itu. Saya buka YouTube dan sebagainya. Akhirnya saya dapat ilmu yang baru. Minggunya saya khotbah, saya terapkan. Dan orang-orang bilang, Pak, slide-nya apik, Pak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Seharusnya seorang yang berkomitmen, dia selalu menunjukkan ada kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dan yang terakhir, saudara, tandanya apa? Tidak ada kompromi. Saudara, seorang yang berkomitmen, dia tidak lagi tolah-toleh, saudara. Dia tidak bimbang. Dia sudah mengambil keputusan di awal, di muka. Saya mau ikut Yesus, apapun harganya. Sekalipun kelihatan, wah, ini akan menguntungkan saya. Tetapi karena saya melihat ada dosa yang mengintip di situ, saya tidak mau lakukan itu. Saya akan tetap memegang teguh komitmen saya. Yang terakhir, saudara, saya mau mengangkat sebuah kutipan dari Johann Wolfgang van Goethe, ya, seorang budayawan yang sangat terkenal dari Jerman. Ya, dia mengatakan begini: sebelum seseorang mengambil sebuah komitmen, ia akan diperhadapkan dengan keraguan, kemungkinan untuk mundur, dan ketidakefektifan. Nah, saudara perhatikan tiga ini ya. Dan ini saya kira ini menutup khotbah saya ya. Inilah the power of commitment. Kalau saudara tidak punya komitmen, saudara akan dicobai untuk ragu. Gak jelas, gak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu kemudian yang kedua, kemungkinan untuk mundur. Ya, padahal Tuhan Yesus katakan apa? Orang yang sudah memegang, ya, mau membajak, ya, maka dia tidak boleh menoleh ke belakang. Perhatiannya harus terus ke depan. Dan komitmen bisa lakukan itu untuk kita, saudara. Dan yang terakhir, ketidakefektifan. Saudara, saya yakin kalau saudara tidak pernah membuat komitmen di hadapan Allah atau di hadapan sesama saudara, maka saudara tidak akan pernah produktif, tidak akan pernah memberi sumbangsih yang berarti untuk kerajaan Allah dan juga untuk kebaikan sesama kita. Saudara, kiranya Tuhan akan menolong kita, bahkan mungkin kita bisa mengatakan tahun 2021 inilah tahun komitmen saya. Kondisi saat ini tidak baik, tetapi saya akan terus berjalan bersama dengan Kristus. Itulah komitmen saya. Tuhan memberkati kita sekalian, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami sekali lagi boleh belajar dari firman Tuhan, sebuah
perkara yang sangat mendasar, yang bahkan menentukan berhasil tidaknya kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, masyarakat kami menjauhi komitmen, tetapi kami orang percaya, kami akan selalu pegang teguh komitmen kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati akan persembahan ini, biar menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, melalui fasilitas kris, ataupun dapat diantar langsung ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku,
dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami masih boleh menikmati suara Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa buat teguran, buat nasihat, buat kekuatan di dalam kebenaran firman-Mu untuk terus mengingatkan kami, meneguhkan kami dalam perjalanan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab hamba-Mu. Hikmat, pewahyuan, pengurapan, penyertaan Allah turun bagi hamba-Mu senantiasa, sehingga dimanapun hamba-Mu ada untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini, di situ ada kehidupan yang kembali, ada hati yang beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa Indonesia, Provinsi NTT dan Kota Kupang. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, Gubernur, Wakil dan seluruh jajarannya, Wali Kota, Wakil dan seluruh jajarannya. Semua pemimpin kami ada dalam hikmat Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus, Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa, provinsi dan kota ini mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga yang sedang berduka oleh karena peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan Yesus turun bagi setiap keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami mendoakan gembala kami, Pendeta Charles Besi sekeluarga, ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu sekeluarga, sehingga hamba-Mu tetap ada kuat berdiri melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kami berdoa Tuhan buat semua keluarga Allah Sitri Pemulihan Kupang dan semua kami yang menyaksikan ibadah walaupun secara online, di mana saja. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Allah Sitri Pemulihan Kupang yang dalam minggu ini kehilangan orang-orang terkasih mereka Tuhan. Kami berdoa kekuatan, hikmat, penghiburan dari Tuhan turun bagi kami semua, memberi kami kekuatan melewati musim ini Tuhan, dengan penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Pandang kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan penghiburan kita. Kedamkan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anak-anak dan cucumu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati bisnis, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati dagangmu, Tuhan memberkati apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, dengan takut dan hormat akan nama Tuhan, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran terus memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam kita, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin, menghibur kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.